Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret bilangan, yaitu aritmatik dan geometri. Untuk yang pertama, langsung saja kita akan menuju ke pengertian atau definisi dari barisan. Definisi dari barisan atau pengertiannya yaitu daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik tertentu seperti itu, atau pola-pola yang tertentu. Jadi ada suatu urutan bilangan, ya, urutan bilangan 1, 2, bilangan ke-1, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya, yang dia itu memiliki pola. Entah pola itu berbentuk selisih yang sama, contoh di sini 2, 4, 6 dan seterusnya, ataupun dia itu memiliki suatu pola yaitu perbandingan yang sama. Misal seperti ini, 1, 3, 9, 2, 7 dan seterusnya. Di sini kan perbandingannya sama, perbandingan antara ini namanya suku, ya, suku kedua dengan suku pertama itu perbandingannya sama, suku ketiga dengan suku kedua perbandingannya juga sama dengan ini, suku keempat dengan suku ketiga juga sama. Jadi itu dinamakan dengan pola, seperti itu. Sekarang untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Di sini pengertiannya dulu. Jika beda atau yang disebut dengan selisih antara suatu suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap atau yang dinamakan dengan beda, maka barisan ini adalah barisan aritmatika. Jadi ciri khasnya suatu barisan aritmatika, dia itu memiliki beda atau yang disebut dengan selisih. Di sini ada rumus suku ke n barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah n-1 kali B. Untuk pengertiannya di sini A itu suku pertama atau U1, B itu adalah beda, seperti itu, atau selisih. Langsung saja kita ke soalnya. Di sini ada suatu barisan bilangan 18, 14, 10 dan 6. Suku ke-18 dari bilangan ini adalah, nah berarti kalau suku ke-18 berarti U18, kan seperti itu. Tadi untuk rumus suku ke n itu adalah A ditambah dengan n-1 kali B. Kalau U18 berarti U18 kita kita cari A nya dulu dan B nya dulu, seperti itu. Sekarang untuk A nya di sini kita ketahui sendiri yaitu 18. Untuk B itu adalah beda, selisih antara suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga dan suku keempat. Nah, di sini ada pengurangan, berarti di sini selisihnya adalah negatif 4, seperti itu. Berarti bedanya di sini negatif 4. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Di sini karena ditanyakan U18, berarti U18 sama dengan A-nya 18 ditambah n-nya 18 juga kurangi 1 dikali dengan B, bedanya yaitu negatif 4, kita kasih kurung. Berarti di sini 18 ditambah 17 kali negatif 4. Kita orek-orek di sini 17 kali 4. Di sini 28, 4 berarti 68. 18 ditambah negatif 68 yaitu negatif 50, kan seperti itu. Jadi suku ke-18 adalah negatif 50. Sekarang soal atau contoh yang kedua.
Diketahui suku pertama barisan aritmatika adalah 7. Di sini diketahui dulu suku pertama yaitu 7. Dan suku ketiga adalah 15. Sedangkan suku kedua 5 barisan tersebut adalah, kita untuk mendasari kita catat dulu untuk rumus dari suku ke n dari barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah n-1 dikali dengan B. Nah, di sini untuk yang diketahui yang pertama, suku pertama yaitu 7. Suku ketiga yaitu 15. Yang ditanyakan suku ke-25. Kita analisis dulu di sini. Suku pertama itu kan sama dengan A, atau ya suku pertama kan seperti itu, atau yang disebut dengan A. Berarti di sini bisa disebut U1 itu sama dengan A itu sama dengan otomatis tuh 7. Sedangkan ini U3 sama dengan 15. Kita bisa mencatat atau kita bisa memakai rumus ini. UN sama dengan A ditambah n-1 kali B. Kita catatkan dulu di sini. A ditambah n-nya kan yaitu 3 ya. Berarti 3 kurangi 1 yaitu 2. B sama dengan 15. U3 nya kan 15, makanya di sini 15. Seperti itu. Ngambilnya ini dari mana toh? Ngambilnya ini dari rumus yang utama ini. UN sama dengan A ditambah n-1 kali B. N-nya ini didapat dari 3. Seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana? Dari kedua ini kita eliminasi. Tetapi karena di sini yang diketahui A-nya itu sudah diketahui yaitu 7, ini sudah enak. Jadi tinggal masukkan saja. Berarti di sini A ditambah dengan 2B sama dengan 15, sedangkan A sama dengan 7 tinggal disubstitusikan ke sini. Berarti menjadi apa? 7 ditambah 2B sama dengan 15. 2B sama dengan, dipindahkan ruas ke kanan menjadi 8 ya. Langsung saja B nya sama dengan 4. Seperti itu. A-nya ketemu, B nya ketemu, A dan B ketemu, kan seperti itu. Yang ditanyakan U25. U25 cepat saja, berarti A ditambah 24B, kan seperti itu ya rumusnya. Kan rumusnya A ditambah n-1 kali B. Langsung saja berarti 7 ditambah dengan 24 kali 4. Berarti 7 ditambah 24 kali 4. 96 kayaknya. Ya, 96. Berarti 96 ditambah 7 berarti 103. Seperti itu. Soal selanjutnya, rumus suku ke n dari suatu barisan aritmatika ini adalah, nah di sini kita ketahui dulu kan rumusnya ini ya. Yuk kita kelompokkan dulu. Berarti U1 sama dengan, sesuai dengan rumus ini tinggal dimasukkan 1. 3 kali 1 tambah 1 yaitu 4. U2 berarti 3 kali 2 ditambah 1 sama dengan 7. U3 3 kali 3 ditambah 1 sama dengan 10, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berarti di sini membentuk suatu barisan. Berarti yang ditanyakan adalah beda dari barisan tersebut. Ini kan ada membentuk pola ya, 4, 7, 10. Nah, di sini kan ada bedanya, yaitu bedanya selisih positif 3. Jadi bisa disimpulkan beda dari bedanya adalah 3, seperti itu, atau B sama dengan 3. Selesai. Sekarang kita di nomor 2 atau bagian 2, part 2, yaitu barisan geometri. Sekarang kita belajar tentang itu dulu, apa namanya, pengertian dari barisan geometri. Jika rasio, ya, rasio itu perbandingan antara suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya merupakan suatu bilangan tetap atau yang dinamakan dengan R,
maka barisan tersebut adalah geometri. Tadi untuk barisan aritmatika kan ciri khasnya dia memiliki pola selisih yang sama, kan gitu. Selisih antara sebelumnya dan sesudahnya, sebelumnya dan sesudahnya itu kan sama. Untuk geometri ini juga memiliki karakteristik, dia itu memiliki rasio yang sama atau pola rasio yang sama, yaitu antara suku sesudahnya dan sebelumnya. Misal seperti ini. Nah, ini untuk suku sesudahnya, maksudnya di sini kan suku kedua, ini suku pertama ya. Ini suku ketiga, suku keempat. Jadi suku kedua dibanding suku pertama itu sama dengan suku ketiga dibanding suku kedua. Sama juga suku keempat dibanding suku ketiga, seperti itu. U2 dibagi U1, U2 nya 3 dibagi 1, U3 dibagi U2, U3 nya 9 dibagi 3, U4 27 dibagi 9. Kan semuanya ini hasilnya sama, 3 dibagi 1 3, 9 dibagi 3 juga 3, 27 dibagi 9 juga 3. Ini namanya rasio. Jadi ciri khas dari geometri memiliki suatu rasio yang sama, seperti itu. Sekarang kita bicara tentang rumus ya. Rumus suku ke n dari barisan geometri adalah ini. UN sama dengan AR pangkat n-1. Ini pangkat ya. Jadi bukan sejajar dengan R, tetapi ini sebagai pangkat. A itu suku pertama atau yang disebut dengan U1, R itu rasio yang saya contohkan di sini tadi, ini namanya rasio, seperti itu. Nah, rasionya rumusnya apa? UN sama dengan UN-1, atau kalau saya sebutkan suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya, itu namanya rasio, seperti itu nggih. Sekarang kita untuk soalnya. Suku ke-10 dari barisan bilangan ini adalah, di sini kita tahu ya, untuk langsung bisa diketahui yaitu A-nya dulu. A-nya yaitu 56. Sebelum itu kita tahu UN dulu. Kita sebutkan untuk rumusnya UN atau rumus suku ke n dari barisan geometri. Tadi apa tadi? UN-nya AR pangkat n-1, seperti itu. Sedangkan rasio tadi kan rumusnya gampangnya atau mudahnya suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Berarti di sini suku sesudahnya suku kedua dibagi suku pertama aja yang mudah. Di sini 28 dibagi dengan 56, kan seperti itu. Nah, ini dapatnya berapa? Dapatnya setengah atau 1/2. Boleh nggak kalau saya itu menuju ke suku keempat dibagi suku ketiga? Boleh, kan hasilnya sama saja nanti, seperti itu. Lah, setelah A-nya sudah ketemu, R-nya sudah ketemu, kita langsung ke inti dari soalnya, yaitu mencari suku ke-10. Berarti U10 sama dengan A itu 56, R rasionya berapa tadi? Setengah. N, lah ini yang ditanyakan N-nya yaitu berapa? 10 dikurangi 1 atau 9. 56 dibagi dengan setengah pangkat 9. Selesai sebenarnya sampai sini. Karena kalau kalian pengen memproses kembali, berarti 56 dikali dengan 1 bagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, gitu ya, sampai 9 kali. Boleh di sini misal ini dibagi 4 ya, 56 dibagi 4 berarti sisa 14 ya. 14 terus masih ini bisa dibagi 2 lagi dengan ini misal, berarti tinggal 7. Oh, hasilnya adalah 7/2 nya tinggal berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 2 pangkat 6 itu berapa ya? Kalau 2 pangkat 5 kan 32, berarti 2 pangkat 6 64.
selesai. Berarti 7/64 seperti itu. Sekarang contoh yang kedua. Suku ketiga dan suku keenam barisan geometri berturut-turut adalah 18 dan 486 ya. Suku ke-8 dari barisan tersebut adalah, kita ketahui dulu untuk rumus suku ke-n dari barisan geometri, AR pangkat n min 1 seperti itu. Nah, untuk ini suku ketiga ya, suku ketiga sama dengan 18 kan gitu ya. Suku ketiga 18, sedangkan suku ke-6 berarti U6 486. Ini bisa kita rumuskan menggunakan rumus ini. Nah, yang sudah diketahui aja. AR kan belum diketahui, kita namai AR juga. Sama AR pangkatnya kan N-nya kan sudah diketahui yaitu 3 ya. Berarti di sini 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? 18. Seperti itu caranya. Ini juga sama, AR kita kan belum tahu ya. Lah N-nya berapa? N-nya di sini. Oh 6, berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 486. Seperti itu. Ini bisa kita sederhanakan menjadi AR pangkat 2 sama dengan 18. Di sini juga AR pangkat 5 sama dengan 486. Di sini kita tidak bisa mengeliminasi seperti yang barisan aritmatika, tetapi kita bisa membandingkan. Perbandingannya gimana? Perbandingannya bisa seperti ini. Yang besar ditaruh di atas misal. Boleh nggak kalau yang kecil ditaruh di atas? Tidak apa-apa, sama saja. Kan gitulah, ini kan perbandingan seperti ini. AR pangkat 5 sama dengan 486, AR pangkat 2 sama dengan 18. Kita sederhanakan, A-nya dibagi, R-nya juga kita sederhanakan menjadi R pangkat 3. 486 dibagi 18. Kita kalkulator dulu, silahkan dikalkulasi. Nanti hasilnya yaitu 27. Lah, R pangkat 3 yang hasilnya 27, berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 27, yaitu R sama dengan berapa? 3. Setelah ketemu R nya, berarti kita ada satu lagi beban yaitu A nya bagaimana? A nya tinggal kita masukkan antara persamaan pertama dengan persamaan kedua ini, salah satu saja. Yang mudah yaitu persamaan yang pertama. Kalau persamaan kedua juga boleh, silahkan. AR pangkat 2 sama dengan 18. AR, R-nya berapa di situ? 3 pangkat 2 sama dengan 18. Kita tahu 3 pangkat 2 itu 9. Berarti karena perkalian ya, dipindahkan menjadi pembagian, 18 dibagi 9. A-nya sama dengan 9. Seperti itu. A sudah ketemu, R sudah ketemu, tinggal kita menuju ke pertanyaan. Suku ke-8, berarti kan artinya AR pangkat 8 dikurangi 1, atau bisa dikatakan AR pangkat 7, kan seperti itu ya. A nya yaitu 9, R nya 3, pangkatkan 7. Ya udah, 9 kali 3 pangkat 7. Ya silahkan nanti dihitung sendiri untuk ini. Sekarang contoh yang ketiga, suku ke-n dari suatu barisan geometri adalah dirumuskan sebagai UN sama dengan 2 pangkat 3 min n. Rasio barisan tersebut adalah, lah di sini sama halnya dengan soal yang nomor 3 yang barisan aritmatika. Ini yang bedanya kan, yang barisan aritmatika kan ditanyakan beda. Kalau ini ditanyakannya rasio. Nah, di sini sama pengerjaannya ya. Berarti U1 sama dengan, tinggal dimasukkan saja 2 pangkat 3 kurangi 1. U2 2 pangkat 3 kurangi 2. U3 2 pangkat 3 kurangi 3. Dan seterusnya ya. Ini kita cari sampai sini aja. Ini berarti 2 pangkat 2 ya, berarti 4. Ini 2 pangkat
1 berarti 2, ini 2 pangkat 0 berarti 1. Dari sini ini ada suatu barisan 4, 2, 1 dan seterusnya. Dari sini kita bisa mencari langsung rasionya. Nah, rasionya berapa? Rasionya tinggal dibagikan aja, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, atau U3 bagi U2 boleh, yaitu U3 nya berapa di sini? 1 dibagi 2. Oh, rasionya yaitu setengah. Kalau U2 dibagi U1 boleh nggak? Boleh, berarti 2 sama 4, yaitu berapa? Juga setengah. Jadi disimpulkan rasionya yaitu untuk rumus ini ya, rumus dirumuskan seperti ini adalah setengah, seperti itu.